sejarah dari dulu, memang dari zaman Belanda itu ada hutan yang namanya Guden. Nah, Guden pada waktu itu memang kopi di sini, kopi Guden itu memang luar biasa karena ketinggian dari 1.300 dari permukaan laut. Nah, kopi itu namanya kopi Arabica. Nah, setelah Belanda pergi, lalu jadi hutan lagi. Nah, akhir-akhir ini masyarakat sini, hutan yang tadinya kopi sekarang dibuka kopi lagi. Karena apa? Di situ berpotensi sekali untuk produksi kopi Arabica. Dan kopi Arabica itu kan luar biasa, Mas. Artinya nggak sembarang tempat nanamnya. Di atas ketinggian 1.000 kilo. Nah, dari situ masyarakat di sini digerakkan untuk digalakkan menanam kopi Arabica terutama. Karena di sini cocoknya Arabica. Karena kopi Arabica itu kalau di bawahnya itu masih ditanamin sayur, itu malah subur sekali. Karena apa? Akar-akar itu bisa tumbuh, akar baru, akhirnya pohonnya bisa lebat. Nah, seperti yang tadi disurvei oleh teman-teman Universitas Muhammadiyah bersama teman-teman kami. Di situ ada pohon yang lebat dan ada pohon yang agak menguning, dan agak menguning itu di bawahnya nggak ditanamin sayur. Nah, kalau di sini cocoknya bawahnya ditanamin sayur. Nah, akhirnya buahnya bisa lebat. Seperti itu. Ciri khas kopi Guden ini, Mas, ya. Kopi Arabica. Ini kecutnya keluar, sepetnya juga keluar. Beda dengan kopi-kopi yang lain. Lokasi yang sekarang ini baru-baru ini ada 14 hektar. 14 hektar untuk penanaman kopi Arabica, dan itu sudah produksi. Tempat pengelolaan kami sementara gini loh, Mas. Di sini kan potensi untuk kopi Arabica. Nah, kami khawatir kalau kopi itu keluar dari daerah sini, akhirnya yang menikmati kan orang lain. Nah, kita sama teman-teman berinisiatif untuk membangun tempat untuk pengolahan kopi, dan artinya untuk kopi produksi yang di daerah sini kami tampung dan kami jadikan pengolahan kopi jadi, akhirnya kami yang memasarkan. Yang kedua itu kita juga membuka lapangan usaha untuk warga sini. Kita kalau produksi kopi itu, Mas, itu kalau sudah merah itu kita petik, dan kita penjemurannya itu nggak langsung di tanah, Mas. Karena apa? Kopi yang baik itu penjemurannya itu jarak 20 cm minimal dari tanah, dan itu proses yang benar seperti itu. Dan ketika sudah kering, kita bisa keringkan lalu kita seleb, akhirnya tuh biji-biji itu bisa sempurna warnanya, warnanya bisa sempurna, akhirnya kita roasting. Setelah kita roasting, kita seleb lagi, kita kemas, terus kita jual. Produksi kopi harapan saya ini lebih meningkat lah. Artinya kalau produksi meningkat, otomatis lapangan pekerjaan yang di dusun sini lebih banyak lagi gitu loh, Mas. Artinya kita memproduksi lebih banyak lagi. Harapan saya untuk petani kopi ini, terutama kaum milenial, petani milenial, ini untuk kedepannya bisa memajukan menanam kopi. Dan itu pemasok, karena di sini kan banyak yang menanam sayur, lebih cepat daripada kopi kan hasilnya. Nah, itu untuk kaum milenial, harapan saya untuk berusaha untuk menanam kopi ke depannya, dan itu di lahan-lahan yang udah nggak layak di sayur gitu, supaya bisa berjalan. Nah, untuk berjalannya kopi, kalau tidak ada yang memproduksi kan nanti lama penjualan atau hasilnya itu kan lama gitu.